Selamat datang bertemu dengan saya Lutfi Apriansah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang profiling peserta didik. Yang mana profiling peserta didik ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang guru. Jadi, apakah Anda tahu profil peserta didik? Seberapa jauh Anda mengetahui atau mengenal peserta didik? Untuk mengetahui itu, maka perlu kita melakukan profiling peserta didik untuk mengetahui karakter peserta didik. Karena akan membantu Anda sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas serta memberikan pengajaran dengan lebih baik apabila Anda berhasil memetakan kondisi para peserta didik di kelas yang Anda ampu. Karakter peserta didik diartikan sebagai watak, tabiat, dan kebiasaan. Maka, dari tiga hal tersebut, karakter peserta didik dibagi menjadi 12 yang dapat Anda lihat di slide video berikut ini. Yang pertama ada etnik. Peserta didik dalam satu kelas memiliki beragam etnik. Ada Jawa, Sunda, Lampung, Bali, dan lain-lain. Sehingga guru harus memperlakukan secara objektif supaya interaksi dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua ada kultural. Etnik yang berbeda akan memiliki kultur yang berbeda, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Maka dalam pembelajaran perlu adanya pendidikan multikultural, yang mana menciptakan manusia yang berbudaya, mengajarkan nilai-nilai luhur, metode pembelajaran yang demokratis, serta penilaian meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lain. Ada status sosial. Status sosial erat kaitannya dengan pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Maka pendidik harus berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat ada minat. Minat belajar siswa berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan rendah. Untuk mengetahui minat belajar siswa, maka dapat dilihat dari indikator, yang mana indikator tersebut ada perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan, dan fungsi dan manfaat mata pelajaran. Yang kelima ada kemampuan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif anak akan mempengaruhi pendekatan dalam memilih model, metode, media pembelajaran. Yang keenam ada kemampuan awal. Nah, untuk kemampuan awal, cara mengetahui kemampuan awal yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pretest atau tes awal serta wawancara kepada peserta didik. Dengan melakukan tes tersebut, maka akan mendapatkan informasi karakteristik awal sebelum mengikuti program pembelajaran. Yang ketujuh ada gaya belajar. Gaya belajar siswa dapat dikelompokkan menjadi 4, yang mana ada visual, auditif, kinestetik, reading, atau writing. Maka seorang guru harus dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedelapan ada motivasi. Motivasi peserta didik dibagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik, yang mana motivasi tersebut datang dari diri sendiri, dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di luar dari peserta didik, yang mana motivasi tersebut diperoleh dari orang lain atau dorongan orang lain. Maka seorang guru harus dapat memberikan motivasi peserta didik supaya semangat dan terdorong dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan ada perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Perkembangan emosi tersendiri berperan dalam proses pembelajaran, yang mana dapat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ke-10 ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Perkembangan sosial
diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Maka dapat dilihat perkembangan sosial anak dari interaksi antar peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ke-11 ada perkembangan moral. Moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif. Perkembangan moral dapat dinilai dari baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak dan tidak layak. Yang terakhir ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Dan yang kedua, motorik halus. Gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Setelah mengetahui kemampuan motorik kasar dan motorik halus peserta didik, maka pendidik dan sekolah harus dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi dan hasil peserta didik. Nah, jadi itu, ada 12 profiling peserta didik yang harus diketahui oleh seorang guru. Maka dengan melakukan profiling tersebut, tujuannya yaitu supaya program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari profiling peserta didik dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, diucapkan terima kasih.